Anton. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, baik. Seperti yang sudah kita sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan pra-observasi dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Ya, mohon izinnya Ibu ya. Yang pertama, kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran yang mau dicapai ini? Baik Anton, untuk pembelajarannya tujuan pembelajaran yang saya ambil adalah siswa menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Oke. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang mau dicapai hari ini bahwa siswa bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana, begitu Bu ya? Iya. Oke. Baik, kemudian kira-kira Ibu area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai bagaimana? Oke, baik. Untuk area pengembangannya di sini yang pertama mampu berdiskusi bersama teman kelompok. Yang kedua mampu menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga menjalin relasi antar murid di dalam proses diskusi, dan yang terakhir kesadaran diri dan tanggung jawab. Oke, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai di sini berdiskusi bersama teman kelompok, mampu menyelesaikan permasalahan, kemudian menjalin relasi, kemudian ada kesadaran diri dan tanggung jawab Ibu ya. Berarti ini yang saya siap nilai sebentar Ibu ya. Oke. Baik, nah kira-kira Ibu strategi pembelajaran seperti apa yang Ibu persiapkan? Untuk strateginya yaitu saya melakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Kalau begitu metodenya bagaimana nih? Untuk metode saya gunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Oke, berarti metodenya ceramah, tanya jawab, dan diskusi ya. Oke. Model pembelajarannya Ibu? Karena berdiskusi, maka model pembelajarannya adalah problem based learning dan juga dengan demonstrasi. Oh iya, Oke, baik. Berarti model pembelajaran yang Ibu akan lakukan itu menggunakan model pembelajaran basic learning ya. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya mungkin Ibu mempersiapkan diri untuk saya bisa melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Siap. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, maka bisa hadir di kelas ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang bisa pimpin, Bang? Bibi aduk. Oh ya, Bibi. Ayo, Bibi. Kita doa dulu, Nak. Ayo, sayang. Siapkan hati kita untuk berdoa. Yang beragama lain disesuaikan, tetapi di meja, di kursimu disesuaikan saja ya. Silakan Habibie pimpin kami dalam doa. Pagi ini pelajaran kita yaitu kipas, ya. Yang mana pada bab 1 ini kita akan melihat tentang cahaya. Apa? Cahaya. Dari cahaya, materi yang kita belajar adalah sifat-sifat cahaya. Kita lanjut. Yang berikut, kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas? Masih. Yang pertama, membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Jadi tidak ada nanti saya pinjam di sini, saya pinjam di sini. Harus bawa. Yang kedua, menghormati guru dan teman sekelas. Yang ketiga, tidak berbicara saat guru
tempat sampah. Oke, itu kesepakatan kelas kita. Nah, untuk memulai pelajaran supaya kita semua tetap semangat, Ibu minta semua berdiri, kita nyanyikan lagu nasional supaya semangat kita tetap ada. Ayo, berdiri semua, ikuti ya, ikuti lagu yang ada di depan. Kamu semua sudah tahu ini lagu. Kita mulai. Ayo berdiri, berdiri, berdiri kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Siap, kita nyanyi sama-sama. Dan Pancasila, Aku mendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil memutuskan kosong, bina di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelas 5A. Nah, seperti tadi yang pertama tadi Ibu sudah menyampaikan, materi IPAS kita adalah cahaya dengan melihat sifat-sifat cahaya, yang mana tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Kemarin sudah dibuat kelompok, sudah dibagikan untuk membawa peralatannya. Hari ini kita melakukan percobaan sehingga kita bisa tahu, oh sifat-sifat cahaya itu apa-apa saja Ibu. Tapi hari ini kita akan melihat satu sifat cahaya lebih dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lihat lagi sifat cahaya yang lain. Tapi hari ini dengan melakukan percobaan kita akan mengetahui sifat-sifat cahaya. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjut. Saya akan bertanya kepada kalian dua pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dia hebat dan luar biasa? Perhatikan di depan. Pertanyaan singkat yang pertama. Mengapa cahaya bulan tidak seterang cahaya matahari? Siapa yang bisa? Nah, iya bagus, bagus siapa? Rizky, tepuk tangan Rizky dulu. Ayo, tepuk tangan. Ayo Rizky, kenapa? Bulan lebih kecil dari matahari. Bagus, tepuk tangan. Apa yang kamu lihat ketika terjadi pemadaman listrik pada malam hari? Ayo, ayo. Ya? Gelap. Tepuk tangan untuk Wahyu. Dan yang lain kita sudah menjawab dari belakang, luar biasa. Nah, cahaya bulan tidak seterang cahaya matahari karena bulan itu dia menerangi kita pada malam hari. Jadi tidak begitu terang. Seperti yang tadi kamu katakan bahwa kalau lampu padam maka keadaan menjadi gelap. Sedangkan matahari itu cahayanya terang sekali karena dia menerangi kita atau dia ada pada siang hari. Jadi kalau matahari itu dia hilang, adanya awan yang mana keadaannya waktu itu adalah mendung, maka kita akan gelap juga. Seperti jika kalau lampunya padam.
tentang sifat cahaya, yaitu menembus benda bening. Sekarang masing-masing buka YouTube. Buka di aplikasi YouTube. Ya, teman satu. Iya, teman satu boleh. Teman satu boleh. Seperti tadi. Masuk di YouTube. Ayo. Lihat di depan. Carinya. Cahaya menembus benda bening. Setelah itu oke. Itu yang paling atas. Dicari. Masuk di YouTube. Iya. Masuk di YouTube. Mana? Iya itu bagus. Mereka sudah pintar semua. Buka YouTube. Iya bagus. Iya. Oke yang itu. Silakan dibuka, didengar, disimak, dipahami bersama teman-teman anggota kelompok. Kalau yang punya HP 2 boleh dengan teman 2 gitu. Oke, silakan. Perhatikan. Simak dia baik-baik. Disimak baik-baik. Sudah Wahyu? Dengan teman. Coba anak saya. Halaman 3. Ya. Sudah lihat sifat-sifat cahaya? Halaman 3. Sifat-sifat cahaya sudah? Oke. Sifat-sifat cahaya yang pertama di situ apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Iya, bagus Putra. Tepuk tangan untuk Putra dulu. Cahaya menembus benda bening. Tadi sudah belajar kan dari HP. Ibu sedikit menjelaskan. Sekarang coba baca dulu. Silakan dibaca. Hanya pada cahaya dapat menembus benda bening. Baca dulu di situ. Sudah? Oke. Perhatian semua ke Ibu. Sekarang Ibu minta umpan balik dari kalian. Setelah membaca, hal apa yang ingin kalian ketahui lagi? Atau apa yang mau ditanyakan kepada Ibu sehingga menambah bahwa cahaya menembus benda bening ini seperti ini Ibu yang saya tidak mengerti itu di bagian mana? Ayo. Iya. Pertanyaan Wahyu itu apakah gelas kaca yang diisi minuman berwarna itu bisa dapat terlihat? Jawabannya akan terjawab pada saat kita melakukan eksperimen atau percobaan. Sekarang semua lihat di depan. Mata tertuju ke depan semua. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang sudah tadi kita pelajari dapat ditangkap oleh mata. Cahaya juga berasal dari matahari, lampu, senter, dan lainnya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang banyak manfaatnya. Dan sumber cahaya yang utama bagi bumi adalah dari bumi itu adalah apa? Bagus. Kita lanjut. Sumber cahaya itu apa? Semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Kalau benda gelap itu benda yang tidak bisa menghasilkan cahaya. Sekarang jenis benda
Ya. Nah, dari semua materi yang sudah kalian pelajari dari video, buku Grafindo, dan penjelasan dari Ibu, sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk tiap-tiap kelompok menyelesaikan LKPD. Tetapi sebelum menyelesaikan LKPD, masing-masing siapkan dulu alat-alat untuk kita melakukan percobaan. Taruh di atas meja. Semua taruh di atas meja dulu alat-alatnya. Oke. Siapa? Dua itu juga tidak apa-apa. Sekarang Ibu aja LKPD-nya. Ketua kelompok punya peran untuk mengatur teman-teman kelompoknya. sekalian mandi. Masih videonya bisa mirip. Dia bertanya sama loh. Boleh, dengar, boleh. Siapa yang mau berimajinasi melakukan percobaan dengan membuat video, boleh. Apa?
sarung celana dan baju. Tidak boleh lagi HP. Ibu, ayo kita speaking dulu. Kita boleh dengar apa-apa kita, ayo. Siap ya gerakan anak dan tangan kanan tangan kiri menjadi jari dilipatkan dilemparkan tak bergelangan untuk ambil mendekat ayo tepuk tangan tepuk tangan semua angkat kaki kedua ke atas tangan kita bikin yang berdua berdiri dengan balik kanan serempak balik kanan serempak samping kanan samping kiri putar ke belakang hadap kanan hadap kiri lalu putar badan tepuk tangan semua angkat kaki kedua ke atas tangan kita bikin yang keduanya badan kita hentikan majulah kembali berdiri dengan tegak balik kanan serempak balik kanan serempak. Ada beberapa kelompok yang sudah menyajikan dia punya kelompok dalam hasilnya dalam bentuk video. Mereka sudah buat. Kelompok mana yang tidak menggunakan video, dia boleh tampil di depan untuk memaparkan dia punya hasil diskusi. Ayo. Saya dapat Gelas, berarti gelas masuk termasuk benda apa? Benda bening. Botol. Oke, kalau mereka punya botol bening berarti termasuk benda bening. Kaleng termasuk benda tidak bening atau dikatakan benda apa? Benda apa tadi yang tidak bisa menembus benda, tidak bisa menembus cahaya? Ayo, siapa yang bisa menanggapi? Ayo, Ade. Benda apa? Gelap. Tepuk tangan untuk Ade. Bagus. Terima kasih untuk kelompok Re. Silakan kembali ke tempat duduk. Tidak. Kesimpulannya, gelas kaca termasuk benda bening, botol plastik termasuk benda buram, kaleng termasuk benda gelap. iya, tepuk tangan untuk kelompok Do. Ayo, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi? Mereka bilang gelas kaca termasuk benda bening. Botol minuman termasuk benda buram karena mereka punya botolnya itu buram. Terus kaleng termasuk benda gelap. Apakah itu benar, Ade? Apakah setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Baik, terima kasih Putra. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk yang punya kelompok. Ayo, tepuk tangan. Surat ini sudah tampilkan di depan. Teman-teman boleh melihat di depan layar. Telinga juga mendengar dan dibacakan oleh si Wahyu. Silakan Wahyu. Gelas kaca termasuk botol bening, kaleng tidak tembus karena benda gelap. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Wahyu. Kemudian poin yang terakhir dia menjelaskan bahwa kaleng tidak dapat menembus karena termasuk benda gelap. Ya. Kelompok terakhir sudah kirim masuk. Balik. Dengan kaleng.
apa? Apa Bibi? Kalem. Tepuk tangan untuk Kak Bibi dan untuk Adel. Silakan duduk Adel. Terima kasih untuk sudah berpartisipasi dengan Ibu. Kita sudah buat percobaan. Kita sudah mempresentasikannya. Dengar Ibu di sini. Apresiasi Ibu berikan untuk kelas 5 dengan Ibu ucapkan kalimat 5A luar biasa, 5A hebat, 5A anak-anak pandai semua. Tepuk tangan untuk kelas 5. Sebelumnya itu, apakah ada dari kelompok Do sampai Fa yang mau bertanya kepada teman-temannya? Mau bertanya tentang materi yang sudah kita buat tadi, yang kita pelajari dan percobaan tadi? Ada yang mau bertanya? Oh, ada tidak? Tidak ada? Seperti pas? Pas semuanya? Pas, kita lanjut. Yang kedua, sebutkan contoh sumber saya. Soalnya mudah, tidak terlalu sulit. Saya butuh waktu 3 menit saja, karena jawabannya juga mudah. 2 soal. Apa yang dimaksud dengan sumber cahaya? Sebutkan contoh sumber cahaya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit saja, karena soalnya mudah itu. Kelompoknya Putra, jangan bermain. Sudah selesai. Kamu bilang sudah lapar. Kalau lapar, tetap semangat dulu. Selesaikan pembelajaran kita, baru kita makan. Kertas itu punya siapa ya? Bagus. Ya. Ikut hasil karya sendiri ya, kerjakan sendiri. Bagus Ayu. Mau lepas berpoin? Lepas berpoin dulu. Lepas berpoin, angkat tangan. Angkat tangan. Mana jarinya? Mana jarinya? Turunkan. Lipat tangan. Oke. Setelah mempelajari, ya Putra, setelah mempelajari materi dari pagi tadi sampai dengan pertanyaan yang kamu kerjakan postes 2 nomor tadi, kalian bisa menyimpulkan apa? Sebelum Ibu memberi kesimpulan, Ibu minta dari salah satu siswa yang ada di kelas 5A yang hebat luar biasa ini, kesimpulannya apa? Kita belajar hari ini, siapa yang bisa? Ayo. Kesimpulannya apa? Ayo. Coba angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, saya Ibu. Begitu. Siapa dulu ini? Saya dulu dari Bayu dulu. Kesimpulannya kita belajar apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya tadi yang kita belajar itu apa? Sifat cahaya yang apa? Habibi. Akila? Cahaya dapat menembus? Iya, tepuk tangan untuk Wahyu dan Habib. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini adalah sifat-sifat benda, yaitu menembus benda bening, yang mana cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca, dan cahaya tidak bisa menembus benda bening pada benda yang gelap. Hebat kelas 5A. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelas 5A. Bagus. Kita lanjut. Nah, kita masuk yang terakhir. Refleksi. Yang pertama saya tanya dulu untuk semua yang ada dalam ruangan ini.
melakukan percobaan, IPAS nanti ke depannya kita buat lagi percobaannya. Kita buat lagi percobaan, tapi kita ganti apa? Kelompok. Kita ganti kelompok sehingga ada kolaborasi dari kelompok yang lain, dari teman-teman yang lain pada saat kita rubah kelompoknya. Baik. Berikut. Pembelajaran sudah selesai ini. Sudah selesai. Jadi, refleksi yang kamu nyatakan bahwa saya senang. Terus pelajaran yang saya tahu adalah sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya itu apa saja? Itu harus diingat baik-baik sehingga pada saat pembelajaran IPAS pertemuan yang berikutnya, Ibu akan bertanya kembali sehingga Ibu bisa tahu bahwa kemampuan dia untuk mengingat di rumah dia belajar atau tidak, saya bisa tahu. Siap? Siap untuk pembelajaran selanjutnya IPAS kita melakukan percobaan lagi? Siap. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kelas 5A. Terima kasih sudah melakukan percobaan. Terima kasih atas kerjasamanya bersama teman kelompok sehingga pembelajaran kita bisa selesai sampai dengan saat ini. Sebelum kita istirahat, kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Ibu yang pimpin saja ya, supaya kita terarah, supaya yang lapar-lapar tadi jadi bisa kenyang cepat. Oke, sehingga berdoa. Yang beragama Katolik dan Protestan boleh mengatur doanya masing-masing ya. Izinkan Ibu untuk memimpin. Kita doanya dengan hati yang tenang. Kita menutup pelajaran kita dengan doa. Kita berdoa di dalam hati, siapkan diri, berdoa, mulai. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pantun. Sudah selesai ya lakukan Ya, praktik Sudah pembelajaran tadi. selesai. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Oke, terima kasih Pak Anton. Seperti yang kita lihat tadi, proses pembelajaran itu ada anak yang aktif, ada anak yang tidak aktif. Sebagai guru wali kelasnya mereka, perasaan yang saya alami saat ini setelah melakukan pembelajaran, saya cukup senang, saya bahagia karena antusias anak-anak luar biasa. Saya sebagai wali kelas pun saya merasa bangga kepada mereka, luar biasa. Mereka melakukannya dengan baik, dengan senang hati, dan dari pembelajaran yang menyenangkan itu membuat saya bahagia karena mereka juga bahagia. Oke. Terima kasih Pak Anton. Baik, terima kasih Ibu. Berarti perasaannya hari ini Ibu ketika melakukan proses pembelajaran perasaannya senang ya Bu ya? Senang Ya. walaupun dalam prosesnya tadi memang ada anak yang aktif, ada yang masih kurang aktif ya. Oke. Baik Ibu, saya juga punya catatan di sini dari hasil pengamatan yang saya lakukan bahwa pada dasarnya proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasinya sudah masuk. Kemudian tadi saya lihat juga pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah masuk. Kemudian sudah menunjukkan bahwa pembelajaran sudah berpihak pada murid. Kemudian karena tadi saya lihat ada teknologi yang masuk di dalam pembelajaran tadi. Oke, baik Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan ke depannya? Yang Ibu inginkan itu seperti apa? Sesuai dengan keinginan saya bahwa saya akan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Jadi harapan Ibu adalah bahwa pada pertemuan-pertemuan berikutnya Ibu akan tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Oke, baik Ibu, saya rasa sudah cukup ya. Tetap semangat ya. Terima Tetap kasih semangat. Pak Anton. Semoga
lebih sukses lagi ke depannya Siap. dalam proses pembelajaran kita. Oke? Terima Semangat. kasih. Tetap Oke, semangat. terima kasih. Terima kasih juga.